Salam sejahtera buat kita semua, warga bangsa. Hari-hari ini kami selalu membahas tentang penegakan hukum, karena memang selain itu menjadi concern, selain itu menjadi perhatian dari masyarakat banyak, itu juga memang menjadi bagian dari pekerjaan dan profesi kami. Nah, tapi persoalan penegakan hukum di negara kita ini paling tidak sampai saat ini rasanya masih belum mendekati keinginan dari masyarakat. Jadi belum mendekati harapan dari masyarakat, apalagi memuaskan. Karena memang dalam penegakan hukum di negara kita ini, kita bisa melihat begitu banyak trik dan intrik. Kenapa kami katakan begitu? Karena setiap kali ada peristiwa, setiap kali ada kasus-kasus yang muncul, maka kasus itu langsung bisa kita lihat apakah nantinya kasus ini bisa berjalan atau tidak. Itu langsung bisa kelihatan. Apalagi bagi kita yang katakanlah sehari-hari bergelut di dalam bidang hukum dan mengalami bagaimana proses perjalanan penegakan hukum ini, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan sampai nanti di dalam keputusan. Kasus-kasus yang kami amati misalnya kasus-kasus besar seperti kasus judi online. Lalu misalnya nanti kasus pembuatan pagar laut. Ada dua tempat sekarang ini, satu di perairan Tangerang sepanjang 30 km lebih, kemudian ada di perairan Bekasi, muncul baru-baru ini sepanjang 8 km lebih. Kemudian nanti ada kasus sabu-sabu, ada kasus korupsi. Nah, ini semua kasus-kasus ini kita bisa lihat akhirnya yang mana nanti ini yang bisa mulus dia bergulir dari mulai penyidikan sampai ke tingkat pengadilan. Saya ambil satu contoh, selain contoh yang begitu banyak, yang mungkin kalau kita paparkan satu persatu itu rasanya begitu panjang. Saya ambil satu contoh, kasus ex-ketua KPK, Firly Bahuri. Kita tahu sama-sama, ex-ketua KPK Firly Bahuri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka November tahun 2023 oleh Polda Metro. Dengan dugaan waktu itu adalah pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Karena apa? Karena ketika itu KPK yang diketuai oleh Firly Bahuri menetapkan SYL sebagai tersangka kasus korupsi. Lalu kemudian SYL tidak tinggal diam dan dia kemudian membongkar pembicaraan, deal-deal yang sudah mereka lakukan dengan Firly Bahuri, di mana di sana disebutkan juga jumlah uang yang dimintakan itu dan seterusnya lah. Singkat cerita, Firly Bahuri ini diadukan di Polda Metro. Lalu Polda Metro menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Kalau kita melihat kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa, biasanya ditetapkan untuk ditahan. Akan tetapi terhadap Firly tidak ditahan. Bahkan kita mengingat ketika Firly Bahuri dipanggil, ada 2 kali panggilan yang disampaikan kepada Firly Bahuri, dia tidak kooperatif, tidak menghadiri panggilan itu. Nah, jadi boro-boro untuk melakukan penahanan. Tetapi tentu kita ingin bertanya juga, kenapa sampai saat ini
Firly Bahuri tidak dilakukan penahanan, ini kan akan memunculkan kecurigaan. Orang akan bertanya, kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Apakah kemarin-kemarin itu menetapkan tersangka itu dengan buru-buru, dengan emosional, atau mungkin dengan rasa sentimen? Ada unsur-unsur seperti itu. Dan rasanya pasti dijawab oleh pihak Polri, tentu tidak. Tentu mereka bekerja secara objektif berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kalau memang berdasarkan fakta dan berdasarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, kenapa polisi tidak berani menahan? Kenapa? Jadi akhirnya kita berpikir polisi tidak berani menahan itu, kalau menurut kami bukan karena tidak kuat alat bukti dan fakta, tapi kami bisa mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak kuat menghadapi otoritas dari lawan atau otoritas dari orang-orang yang ada di belakang Firly. Ya, bahkan sekarang ya orang akan bisa berwacana, orang akan bisa menafsir ke sana kemari. Ya, mungkin saja tidak kuat menghadapi tekanan, tidak kuat menghadapi pengaruh. Bahkan mungkin yang lebih tragis, orang bisa berpikir tidak kuat menghadapi uang. Karena bukankah peristiwa-peristiwa hukum yang selama ini terjadi, orang-orang menjadi tidak objektif, orang-orang menjadi tidak berani atau tidak menerapkan hukum itu, bukan karena tidak kuat buktinya, karena tidak kuat menghadapi uang, tidak kuat menghadapi pengaruh dari mungkin pejabat-pejabat yang ada di belakang orang-orang yang disangkakan itu. Kita baru disuguhi berita mungkin kira-kira 4 hari yang lalu, yaitu ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diminta untuk menentukan majelis hakim agar majelis hakim ini bisa nanti dikondisikan situasinya. Ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, kalau menurut kami, tidak kuat menghadapi 2 hal. Yaitu satu tadi, tekanan atau pengaruh dari atasannya. Karena ternyata pengacara dari Ronald Tanur itu yang berinisial LR itu pergi kepada mantan pensiunan dari Mahkamah Agung, itu inisial ZR itu. Dia datang ke sana, lalu kemudian ZR mengirimkan WA kepada ketua Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu. Dan di samping itu, di samping pengaruh dari ZR itu, tentu ada uang, dan itu fakta. Dan itu sudah dibeberkan dalam penangkapan tanggal 14 Januari 2025 kemarin, sudah dipaparkan berapa besar uang yang diterima oleh RS, mantan ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu. Iya, jadi itu yang kami katakan tadi, bahwa tidak dilaksanakannya atau tidak dilanjutkannya kadang-kadang penyidikan itu bukan karena tidak cukup kuat bukti, tapi tidak cukup kuat untuk menghadapi pengaruh-pengaruh yang tadi yang kita sebutkan itu. Jadi inilah yang sekarang kita hadapi. Jadi kita selalu dipertontonkan kepada hukum yang sebagaimana selalu ada pameo, ya, bahkan ada satir, kata-kata satir, sindiran. Dikatakan misalnya bahwa hukum itu hanya seperti sarang laba-laba. Itu selalu digambarkan ketika kita belajar hukum di semester-semester awal di Fakultas Hukum, bahwa hukum itu seperti sarang laba-laba. Yang bisa lengket di sarang laba-laba itu ya hanya lawa-lawa yang kecil, hanya binatang-binatang yang kecil, maksud kami, yang bisa lengket di sana. Tapi kalau tangan kita itu bahkan bisa merobek laba-laba itu, ya, sarang laba-laba itu. Jadi kalau tangan yang kuat
bisa merobek sarang laba-laba itu. Jadi diibaratkan hukum itu sebagai sarang laba-laba. Sebetulnya kan ini sindiran. Artinya sarang laba-laba itu tidak cukup kuat untuk menahan kerasnya tangan kekuasaan. Tapi dia hanya bisa menahan binatang-binatang kecil yang lemah. Itu yang bisa lengket di sarang laba-laba itu. Dan banyak lagi sindiran-sindiran sebetulnya yang kita dengar dan kita perkatakan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu ejekan-ejekan yang selalu kita dengar. Jadi tentu kita harapkan keseriusan dari Polda Metro Jaya untuk menuntaskan kasus Firly Bahuri. Nah, kami mengikuti pemberitaan, bahkan Ketua KPK yang baru sekarang ini, Bapak Setia itu ya, Ketua KPK yang baru ini mendatangi Mabes Polri, bertemu dengan Bapak Listio Sigit, ya, dan mereka menyampaikan akan menuntaskan beberapa mungkin pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunggak, mereka akan tuntaskan. Nah, jadi ini mohon menjadi perhatian agar image kita tentang penegakan hukum itu memang tidak terus miring, ya, tidak terus miring, karena memang ya selama ini sudah miring dibuat oleh orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang kuat. Apalagi kita mendengar juga bahwa Firly Bahuri juga ini terkait dalam kasus Harun Masiku. Dari orang-orang KPK sendiri ketika diwawancarai beberapa media itu mengatakan Firly Bahuri pernah mengatakan agar tidak diteruskan, seperti penggeledahan kantor DPP, PDIP, ya, penangkapan terhadap Harun Masiku. Nah, itu agar ditunda nanti. Nah, orang sudah mulai mengarahkan, masyarakat dan pengamat lah semua sudah mulai mengarahkan bahwa ternyata Firly Bahuri juga berperan di dalam menghalang-halangi dan merintangi penegakan hukum yang kita kenal dengan obstruction of justice itu. Jadi kegalauan kita masyarakat ini mohon segera direspon oleh pihak yang berwenang dan yang punya otoritas untuk itu. Terima kasih.